Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, yaitu mengenai materi menyusun laporan percobaan, materi pembelajaran ke-9 pertemuan pertama. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, tujuan laporan percobaan, dan ciri-ciri laporan percobaan. Langsung saja, yang pertama, kita akan bahas pengertian teks laporan. Teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan yang dilakukan oleh penulis. Biasanya teks laporan percobaan dilakukan dalam kegiatan karya ilmiah. Dalam kegiatan karya ilmiah ini, yaitu berdasarkan data dan fakta, hasil dari observasi dan eksperimen yang berada di lapangan. Teks laporan percobaan disebut juga teks klasifikasi dalam penyusunan bentuk kelompok atau jenis. Nah, di sini berarti teks laporan di sini yaitu laporan berupa teks atau tulisan yang dilaporkan oleh penulis pada pembaca, yaitu kita bisa melakukan percobaan perbedaan dari kandungan protein atau disebut juga maggot dan pur sebagai bahan makanan ternak ayam. Nah, kita bisa mengamati mana kandungan protein yang lebih besar untuk pakan ayam. Misalkan kalian menggunakan lalat tentara hitam sebagai pakan keseharian ayam kalian. Nah, satu lagi kita uji coba dikasih makan pur sebagai makan ternak ayam. Nah, kandungan protein mana yang lebih besar atau mempengaruhi pertumbuhan ayam tersebut. Nah, selanjutnya adapun fungsi teks laporan. Yang pertama merupakan sumber informasi. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan atau permasalahan. Yang ketiga, dapat menemukan teknik baru. Yang keempat, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang kelima, sebagai pemecah suatu masalah. Kita bahas yang pertama dulu, merupakan sumber informasi. Berarti ketika kalian menulis teks laporan percobaan, hasil laporan tersebut harus mengandung atau terdapat nilai informasi kepada pembaca atau pengetahuan ilmu yang didapat dari teks hasil laporan percobaan kalian, sehingga pembaca dapat menambah wawasan yang lebih luas. Dan yang kedua, untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Nah, berarti di sini kalian ketika menulis teks laporan percobaan atau melakukan uji coba, nah di situ ada suatu permasalahan yang harus dibahas atau diselesaikan oleh kalian. Nah, yang ketiga, dapat menemukan teknik baru. Nah, ketika kalian berada di lapangan, barangkali kalian menemukan teknik atau cara-cara baru untuk menghadapi suatu permasalahan dengan cara yang begitu mudah. Yang keempat, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Sudah jelas, berarti ketika kalian melakukan teks laporan percobaan, kalian mengamati sebuah objek yang ada di lapangan. Nah, kalian untuk menulisannya kembali sehingga hasil dari pengamatan kalian itu dilaporkan pada pembaca. Terus yang kelima, sebagai pemecah suatu masalah. Berarti sudah jelas di sini teks laporan sebagai pemecah suatu masalah. Berarti kalian itu menyelesaikan sebuah permasalahan yang belum terselesaikan atau kalian menguji coba. Terus yang selanjutnya, tujuan laporan percobaan. Yang pertama, tujuan utama dalam teks laporan percobaan yaitu melaporkan hasil percobaan secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis. Apa sih sistematis itu? Dan apa objektif dan hipotesis? Lihat. Percobaan yaitu yang pertama ada judul percobaan, yang kedua ada tujuan percobaan, yang ketiga ada kajian teori, yang keempat ada alat dan bahan, yang kelima ada prosedur kerja, yang keenam ada hasil pengamatan, yang ketujuh analisis data dan pembahasan, yang kedelapan kesimpulan dan saran, yang daftar pustaka. Nah, berarti sistematis di sini yaitu ketika kalian melakukan
laporan percobaan itu harus tersusun. Yang pertama itu harus judul percobaan, yang kedua tujuan percobaan. Nah, di situ mulai awal sampai akhir itu harus tersusun rapi. Ketika si pembaca membaca hasil laporan teks percobaan kalian itu tidak kebingungan. Adapun objektif dan hipotesis. Pengamatan harus ditulis objektif karena hasil pengamatan sesuai dengan fakta dan pengamatan tersebut. Berarti sudah dijelaskan tadi bahwa ketika melakukan laporan teks percobaan itu harus sesuai objektif. Kalian ketika menulis laporan itu harus sesuai pengamatan kalian berada di lapangan ketika mengamati sebuah objek tersebut. Tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurangi. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara masalah yang akan walaupun kalian sudah mempunyai jawaban, ketika akan melakukan uji coba atau eksperimen dalam melakukan laporan percobaan, itu harus diuji coba kembali, harus dilakukan penelitian. Walaupun jawaban-jawaban kalian masih belum pasti, harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Adapun ciri-ciri laporan percobaan. Yang pertama, percobaan dilakukan guna menguji sesuatu. Terus yang kedua, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Terus selanjutnya, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Memaparkan pencatatan hasil percobaan. Di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data pengamatan. Harus mengandung fakta dan bersifat objektif. Nah, itu ciri-ciri laporan percobaan. Itu mengenai laporan percobaan atau materi yang telah dijelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melakukan pertemuan kedua, masih membahas mengenai laporan percobaan. Nah, jika materi yang sekarang ini ada yang belum jelas, silahkan untuk melakukan komen di bawah atau melakukan pertanyaan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.